Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Fitri dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini Ustazah ada memberikan 3 buah gambar. Kira-kira gambar ini tentang apa ya anak-anak? Nanti anak-anak buat ya, kira-kira gambarnya itu tentang apa, diperhatikan. Selanjutnya yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama, dakwah rahasia atau sembunyi-sembunyi atau istilahnya adalah siriyah. Yang kedua, dakwah terang-terangan atau jahar. Yang ketiga, Rasulullah beserta para sahabat yang telah memeluk Islam melakukan hijrah ke Habsyi, kemudian hijrah ke Taif, dan akhirnya nanti akan ada perjanjian Aqabah. Yang pertama kita bahas dakwah rahasia atau siriyah ya. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langkah awal yang Nabi Muhammad ambil adalah melakukan dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah ini selama 3 tahun. As-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Zaid bin Haritsah bin Syarahil, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang Islam. Di antara beberapa sahabat yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar adalah ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka semua memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan keimanan mereka untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy. Dakwah secara terang-terangan atau jahir. Dalil berdakwah secara terang-terangan adalah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya adalah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Kali ini Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit Sofa lalu berseru, "Wahai semua orang," dan mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah. Mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Kemudian Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya." Engkau ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. "Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kemudian turun surah Al-Lahab yang berbunyi Tabbat siada abilah habib wa tab. Iya, seperti itu. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib dengan harapan pamannya bisa merayu Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap para pengikut Nabi Muhammad dengan menulis selembar kesepakatan pemutus hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdil Muthalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isinya adalah yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, maka dianggap sebagai kelompok dan diputuskan hubungan dengannya. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Wah, jahat orang Quraisy ya.
Selanjutnya, pada tahun ketiga, Hisham bin Amr, Zubair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, Mut'im bin Adi, Abul Buhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad menyatakan penolakan pemboikotan atau embargo dan ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah tersebut. Abu Jahal berusaha menghalangnya, kemudian Mut'im bin Adi merobek pengumuman tersebut dan ternyata pengumuman tersebut hanya tersisa kalimat Bismikallahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah kejadian itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Akan tetapi, kaum Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad hingga Nabi memerintahkan untuk hijrah keluar dari kota Makkah. Ya, yang pertama, Rasulullah dan para sahabat itu hijrah kemana? Hijrah ke Habsyah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah karena Raja Habsyah Ashimah An-Najasyi adalah raja yang adil. Kelompok pertama yang hijrah terdiri dari 12 orang yang dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah. Kafir Quraisy khawatir dan takut Islam menyebar ke seluruh Mekah, sehingga mereka mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi dan Amr bin Ash bin Wa'il As-Sahmi dengan membawa hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada Raja Habasyah. Akan tetapi, Raja Habasyah menolaknya dengan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungan dan aman. Luar biasa ya keadilan Raja Najasyi ini. Selanjutnya hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah istri dan Abu Thalib pamannya. Maka tahun ini disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Nabi Muhammad SAW bersama Zaid berencana pergi ke Taif yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain, yang pertama, Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Taif ada Bani Syakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarga, yaitu Kinana yang bergolongan Abu Jahal dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Masyarakat Taif menolak membantu Nabi karena menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah dan telah termakan hasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy. Masyarakat Taif mengusir Nabi Muhammad dengan melempar batu, sehingga Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu tersebut, sehingga Nabi Muhammad meninggalkan Taif dengan pakaian berlumuran darah dan penuh luka parah akibat lemparan batu. Nabi Muhammad beristirahat di sisi kebun anggur milik 2 bersaudara Utbah dan Syaibah, anaknya Rabi'ah, dan Nabi menengadahkan muka ke langit, mengadukan nasibnya kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang tak Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari murkamu yang hendak Engkau turunkan, mempersalahkan diriku, Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan selain atas perkenanmu." Demikian doa Nabi Muhammad ketika beliau ingin keluar dari kota Taif.
Adapun perjanjian Aqobah pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yasrib yang berjumlah 12 orang. Nabi menyampaikan dakwahnya dan mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan melakukan baiat di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah atau Bait Aqobah pertama. Adapun isi Bait Aqobah tersebut adalah yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh, dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Inilah isi perjanjian Aqobah yang pertama. Seperti itu. Selanjutnya, pada tahun ke-13 kenabian bertepatan pada tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jumlah 73 orang. Adapun pada perjanjian Aqobah 2 ini berbunyi seperti ini. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Masya Allah sekali penduduk Yasrib ini ya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin sebagai nakib, 9 dari kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Nakib-nakib kabilah Al-Khazraj adalah As'ad bin Zurrah bin Ats, Sa'ad bin Al-Arabi bin Amru, Abdullah bin Rawaha bin Talabah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan. Selanjutnya Al-Bara bin Marur bin Hiram, Ubadah bin Al-Samit bin Qais, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Al-Munzir bin Amr bin Khanis. Nakib-nakib kabilah Al-Aus adalah Usaid bin Huzair bin Sima, Sa'ad bin Khatimah bin Al-Harith, dan Rifa'ah bin Abdul Al-Munzir bin Zubair. Itu adalah nakib-nakib dari dua suku. Selanjutnya, adapun faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam diantaranya adalah Yasrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota Yasrib. Yang ketiga, penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak materi kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.